Assalamualaikum, kelas 3B. Hari ini Ibu akan memberi penjelasan pada pembelajaran kedua. Ini untuk tambahan kalian supaya tidak tertinggal materi di pembelajaran kedua ini ya. Kita mulai di tema 8 subtema 2, aku anak mengenali. Pembelajaran kedua. Nah, muatan yang akan kita pelajari itu muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Nah, di muatan PPKN yang pertama, kalian itu nanti membaca teks, kemudian harus bisa menjelaskan simbol sila Pancasila yang ada di dalam gambar tameng lambang negara. Nah, kemudian kamu amati, kemudian kamu bisa menuliskan pendapat tentang perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti simbol tersebut. Nah, lambang dan makna simbol sila keempat Pancasila. Nah, di pembelajaran kedua ini yang tentang simbol sila Pancasila yaitu sila keempat itu ada di halaman 64 dan 65 serta 66. Nah, kamu tahu nggak sebelumnya di lambang sila keempat Pancasila? Tahu nggak? Ayo, pasti udah tahu semua kan? Ya, ini dia lambang sila keempat Pancasila, yaitu apa? Kepala banteng. Nah, kalau sila keempat Pancasila bunyinya kamu tahu kan? Nah, sila keempat bunyinya baca bersama-sama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang kita bahas contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Itu kamu bisa lihat di halaman 65 buku tema. Yang pertama, sesuai di teks, jadi salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Nah, apa sih arti musyawarah? Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Nah, bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Jadi, bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila, yaitu sila keempat, karena pada dasarnya nilai dari sila keempat Pancasila adalah mengenai musyawarah. Jadi contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila itu ada gambarnya di halaman 65. Nih, yang pertama ada yang sedang berdiskusi di kelas, kemudian ada juga yang sedang mulai pertengkaran, jadi berdiskusi bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau permasalahan. Kemudian ada juga yang ketiga, ini saat pemilihan, misalkan ketua RT atau saat pemilihan kepala desa. Nah, ada juga ini di kelas waktu kita berdiskusi di kelas. Ini contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Apa saja sih? Jadi berdasarkan gambar yang tadi itu contoh kegiatan musyawarah. Yang pertama, contohnya berdiskusi menentukan ketua kelas. Ini nanti bisa kamu pakai untuk menjawab soal-soal yang di halaman 66. Nah, jadi contoh kegiatan musyawarah itu pertama berdiskusi menentukan ketua kelas, kemudian ada juga berdiskusi memilih ketua kelompok. Ada pula berdiskusi saat menyelesaikan masalah antar teman. Tadi yang mulai pertengkaran tadi, kemudian diselesaikan masalahnya antar teman. Itu juga contoh pengamalan sila keempat Pancasila.
bagaimana sih cara musyawarah supaya bisa berjalan dengan lancar? Jadi yang pertama, peserta musyawarahnya harus apa ya? Nah, jadi ini harus saling menghormati. Kemudian harus juga saling menghargai. Saling menghormati dan saling menghargai apa? Itu saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Jadi kalau misalkan sudah ada saling menghargai dan saling menghormati pendapat orang lain walaupun itu berbeda dengan pendapat kita, maka musyawarah tersebut akan berjalan lancar. Nah, untuk muatan bahasa Indonesianya, dengan mempelajari muatan bahasa Indonesia di pembelajaran kedua ini, kamu harus bisa mengidentifikasi lambang atau simbol beserta artinya dalam teks lisan, tulis, dan visual. Simbol kali ini sesuai dengan tema kita, yaitu pramuka. Simbol apa saja yang akan kita pelajari? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nih sedang ngapain ya? Coba perhatikan. Itu ada di halaman 67. Nah, ini juga sedang apa? Jadi nanti akan diberikan gambar seri, kemudian kamu harus bisa menemukan informasi dari gambar seri ini, kemudian bisa menceritakan melalui paragraf. Ini buku contohkan seperti ini. Setelah mengamati gambar seri tadi, kira-kira seperti ini teksnya. Di Pramuka Siaga, SD Cerdas sedang berlatih mengenal tanda pramuka. Seluruh anggota baru mengamati seragam pramuka siaga. Nah, setelah mengamati, mereka berdiskusi mengenal letak tanda pramuka. Pengetahuan tentang letak tanda pramuka sangat penting bagi pramuka siaga. Itu dikembangkan menjadi sebuah teks sesuai dengan gambar seri yang tadi. Tapi kamu cukup latihan saja ya di rumah supaya kamu lebih bisa memahami materi ini. Ini contohnya. Bisa dibaca. Seperti ini juga berisi tentang informasi mengenai tanda-tanda lambang percakapan khusus pramuka. Muatan pergerakannya, kamu harus bisa menjelaskan kemudian mempraktikkan gerak dengan kelenturan tubuh dominan bagian bawah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional dengan benar. Nah, perhatikan kegiatan merapikan seragam pramuka berikut. Jadi kita permainan merapih ketika kita merapikan seragam pramuka. Nah, itu bisa jadi sebuah gerakan olahraga juga. Kamu bisa lihat lengkapnya ada di halaman 69. Nah, seperti ini. Waktu kita sedang merapikan kelengkapan seragam pramuka kita. Nah, ayo kita coba berlatih mengikuti gerakan membungkukkan badan. Jadi, gerakan membungkukkan badan ini dilakukan sambil menyentuh kaki. Gerakan membungkukkan badan ini termasuk melatih kelentukan badan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melemaskan otot pinggang. Nah, coba praktekin di rumah supaya kamu bisa memahami bagaimana sih cara melakukan kegiatan merapihkan seragam pramuka ini sambil berolahraga supaya sehat ya. Jadi kamu lakukan di rumah. Ada juga tahapannya di halaman 69. Nah, lihat tahapan gerakan seperti berikut ini. Lakukan ada di halaman 69. Yang pertama, kamu
Tegak seperti ini, berdiri tegap dengan kedua kaki terbuka selebar bahu seperti ini. Nah, setelah itu bungkukan badan kamu ke depan bawah sambil kedua tangan kamu menyentuh lantai, pandangannya ke arah lutut ya. Pertahankan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Pertahankan seperti ini. Kemudian nah, kembali ke posisi semula lagi, berdiri tegap yang pertama, kemudian buka kedua kaki selebar bahu. Nah, selanjutnya baru bungkukan badan seperti ini ke sebelah kiri, kedua tangan menyentuh kaki kiri, pertahankan sampai hitungan kelima. Ini ya, kembali ke posisi semula, berdiri tegap, kemudian buka kedua kaki selebar bahu. Nah, bungkukan badan. Setelah itu bungkukan badan, kedua tangan menyentuh kaki kanan, pertahankan sampai hitungan kelima. Lakukan gerakan ini selama melakukan gerakan ini lutut tidak ditekuk ya, jadi lakukan gerakan ini secara berulang. Kalau ketinggalan tahapannya ada di halaman 70 ya. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu kalian lebih memahami materi apa sih yang ada di pembelajaran 2 ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung komentar ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kelas 3B. Hari ini Ibu akan memberi penjelasan pada pembelajaran kedua. Ini untuk tambahan kalian supaya tidak tertinggal materi di pembelajaran 2 ini ya. Kita mulai di tema 8, subtema 2. Pembelajaran kedua. Nah, muatan yang akan kita pelajari itu muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Nah, di muatan PPKN yang pertama, kalian itu nanti membaca teks, kemudian harus bisa menjelaskan simbol sila Pancasila yang ada di dalam gambar tameng lambang negara. Nah, kemudian kamu amati, kemudian kamu bisa menuliskan pendapat tentang perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti simbol tersebut. Nah, lambang dan makna simbol sila keempat Pancasila. Nah, di pembelajaran kedua ini yang tentang simbol sila Pancasila itu sila keempat itu ada di halaman 64 dan 65 serta 66. Nah, kamu tahu nggak sebelumnya di lambang sila keempat Pancasila? Tahu nggak? Ayo, pasti udah tahu semua kan? Ya, ini dia lambang sila keempat Pancasila, yaitu apa? Kepala banteng. Nah, kalau sila keempat Pancasila bunyinya kamu tahu kan? Nah, sila keempat bunyinya baca bersama-sama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang kita bahas contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Itu kamu bisa lihat di halaman 65 buku tema. Yang pertama, sesuai di teks, jadi salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Nah, apa sih arti musyawarah? Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Nah, bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Jadi bermusyawarah juga
juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila, yaitu sila keempat, karena pada dasarnya nilai dari sila keempat Pancasila adalah mengenai musyawarah. Nah, contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila itu ada gambarnya di halaman 65. Nih, yang pertama ada yang sedang berdiskusi di kelas, kemudian ada juga yang sedang melerai pertengkaran, jadi berdiskusi bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau permasalahan. Kemudian ada juga yang ketiga, ini saat pemilihan, misalkan ketua RT atau saat pemilihan kepala desa. Nah, ada juga ini di kelas waktu kita berdiskusi di kelas. Ini contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Apa saja sih? Jadi berdasarkan gambar yang tadi itu contoh kegiatan musyawarah. Yang pertama, contohnya berdiskusi menentukan ketua kelas. Kemudian ini nanti bisa kamu pakai untuk menjawab soal-soal yang di halaman 66. Nah, jadi contoh kegiatan musyawarah itu pertama berdiskusi menentukan ketua kelas, kemudian ada juga berdiskusi memilih ketua kelompok, ada pula berdiskusi saat menyelesaikan masalah antar teman tadi yang mulai pertengkaran tadi, kemudian diselesaikan masalahnya antar teman. Itu juga contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Bagaimana sih cara musyawarah supaya bisa berjalan dengan lancar? Jadi yang pertama, peserta musyawarahnya harus apa ya? Nah, jadi ini harus saling menghormati. Kemudian harus juga saling menghargai. Saling menghormati dan saling menghargai apa? Itu saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Jadi kalau misalkan sudah ada saling menghargai dan saling menghormati pendapat orang lain walaupun itu berbeda dengan pendapat kita, maka musyawarah tersebut akan berjalan lancar. Nah, untuk muatan bahasa Indonesianya, dengan mempelajari muatan bahasa Indonesia di pembelajaran kedua ini, kamu harus bisa mengidentifikasi lambang atau simbol beserta artinya dalam teks lisan, tulis, dan visual. Simbol kali ini sesuai dengan tema kita, yaitu pramuka. Simbol apa saja yang akan kita pelajari? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini sedang ngapain ya? Coba perhatikan. Itu ada di halaman 67. Nah, ini juga sedang apa? Jadi nanti akan diberikan gambar seri, kemudian kamu harus bisa menemukan informasi dari gambar seri ini, kemudian bisa menceritakan melalui paragraf. Ini Bubu contohkan seperti ini. Setelah mengamati gambar seri tadi, kira-kira seperti ini teksnya. Di Pramuka Siaga, SD Cerdas sedang berlatih mengenal tanda pramuka. Seluruh anggota baru mengamati seragam Pramuka Siaga. Nah, setelah mengamati, mereka berdiskusi mengenal letak tanda pramuka. Pengetahuan tentang letak tanda pramuka sangat penting bagi Pramuka Siaga. Nah, itu dikembangkan lagi menjadi sebuah teks sesuai dengan gambar seri yang tadi. Tapi kamu cukup latihan saja ya di rumah supaya kamu lebih bisa memahami materi ini. Nah, ini contohnya bisa dibaca. Seperti ini. Ini juga berisi tentang informasi mengenai tanda-tanda lambang kecakapan khusus pramuka.
muatan PJOK-nya, kamu harus bisa menjelaskan kemudian mempraktikkan gerak dengan kelenturan tubuh dominan bagian bawah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional dengan benar. Nah, perhatikan kegiatan rapikan seragam pramuka berikut. Jadi kita permainan merapik ketika kita merapikan seragam pramuka. Nah, itu bisa jadi sebuah gerakan olahraga juga. Kamu bisa lihat lengkapnya ada di halaman 69. Nah, seperti ini. Waktu kita sedang merapikan kelengkapan seragam pramuka kita, ayo kita coba berlatih mengikuti gerakan membungkukkan badan. Jadi gerakan membungkukkan badan ini dilakukan sambil menyentuh kaki. Gerakan membungkukkan badan ini termasuk melatih kelentukan badan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melemaskan otot pinggang. Nah, coba praktekin di rumah supaya kamu bisa memahami bagaimana sih cara melakukan kegiatan merapikan seragam pramuka ini sambil berolahraga supaya sehat ya. Jadi kamu melakukan ini. Ada juga tahapannya di halaman 69. Tahapan gerakan seperti berikut ini. Ada di halaman 69. Yang pertama, gerak seperti ini, berdiri tegap dengan kedua kaki terbuka selebar bahu seperti ini. Setelah itu, bungkukkan badan kamu ke depan bawah sambil kedua tangan kamu menyentuh lantai. Pandangannya ke arah lutut ya. Pertahankan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Pertahankan seperti ini. Kemudian, nah, kembali ke posisi semula lagi, berdiri tegap yang pertama. Kemudian buka kedua kaki selebar bahu. Nah, selanjutnya baru bungkukkan badan seperti ini ke sebelah kiri. Kedua tangan menyentuh kaki kiri. Pertahankan sampai hitungan kelima seperti ini ya. Kembali ke posisi semula, berdiri tegap. Kemudian buka kedua kaki selebar bahu. Nah, bungkukkan badan. Setelah itu, bungkukkan badan. Kedua tangan menyentuh kaki kanan. Pertahankan sampai hitungan kelima. Lakukan gerakan ini. Selama melakukan gerakan ini lutut tidak ditekuk ya, jadi lakukan gerakan ini secara bertahap. Kalau ketinggalan tahapannya ada di halaman 70 ya. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan ibu ini bisa membantu kalian lebih memahami materi apa sih yang ada di pembelajaran 2 ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung komentar ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.